Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya mohon maaf, belum apa-apa udah koneksinya terganggu ya. Hari ini kita lanjutkan mengenai psikologi industri dan organisasi dalam batasan tertentu. Pendekatannya adalah manajemen sumber daya manusia ya. Sebetulnya bahan yang saya berikan hari ini adalah pendekatan dari manajemen SDM. Ya. Kalau Anda udah baca mengenai rekrutmen, ya. Bahannya udah dibaca belum sebentar tadi? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lainnya? Anissa. Ya, Pak. Baru bangun? Enggak, Pak. Cindy. Iya, Pak. Denbra. Iya, Pak. Fauzan. Ada Fauzan. Farah. Ya, Pak. Fauzan ngapain, Fauzan? Fauzia. Iya, Pak. Irfan. Hadir? Hadir. Yasa. Ada, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Kaulan. Hadir, Pak. Lutfia. Hadir, Pak. Meda. Hadir, Pak. Gilang. Ada Gilang? Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Nur. Hadir, Pak. Rio. Fauzan. Ya, kita mulai membahas tentang rekrutmen ya. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jadi apa yang dimaksudkan dengan rekrutmen, Salsabila? Pembukaan lowongan kerja ya, Pak. Rekrutmen ada pembukaan lowongan kerja ya, Pak. Ya enggak lah ya. Tinggal dibaca aja sebetulnya di situ ya. Salah satu tugas pokok para tenaga spesialis yang berkarya mengelola sumber daya manusia dalam organisasi, Pak. Rekrutmen itu orangnya. Yang dimaksud proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan, Pak. Iya, jadi rekrutmen itu sebenarnya suatu kegiatan yang merupakan satu proses ya. Mulai dari mencari sampai ketika pelamar mengajukan lamaran ya. Mulai mencarinya yaitu membuka lowongan kerja ya. Kemudian sampai lamaran masuk itu rekrutmen. Juga di situ tercakup prosesnya, planningnya juga di situ ya. Pelamar dalam bentuk apa ya. Misalnya besok saya rekrutmen dosen baru ya. Untuk berapa prodi ya. Jadi dosen seperti apa yang dibutuhkan. Jadi perlu dilakukan rekrutmen. Jadi ada pencarian sampai lamaran ya.
Selanjutnya, bila proses ini berlangsung dengan tepat dan baik, hasilnya diperoleh kelompok pelamar. Ya. Kemudian dilakukan proses seleksi. Jadi ada rekrutmen, ada proses seleksi. Seleksi ini adalah untuk memilih calon-calon pelamar yang sudah mengajukan lamaran. Tentunya lamaran ini dalam bentuk permohonan, ya, ada data-datanya, data-data administratif, ya, biasanya administratif, sehingga pelamar yang tidak memenuhi syarat administratif disingkirkan. Misalnya nggak ada CV-nya, ya, atau nggak ada KTP-nya, atau nggak ada yang lain-lainnya, ya. Karena itu disingkirkan dan yang lolos itu diseleksi. Tujuan seleksi ini untuk menjamin hanya yang paling memenuhi semua persyaratan diterima di organisasi. Jadi saudara sekalian, di dalam proses penerimaan ini ada proses rekrutmen, ya, sampai kemudian dilakukan seleksi. Proses-proses dari pelamar masuk mulai dari lowongan kerja sampai penerimaan ini tentu merupakan satu proses yang panjang, ya. Bahkan untuk organisasi yang besar itu biaya yang besar. Kalau ada 1.000 pelamar kan itu harus diseleksi juga, ya. Apalagi kalau ribuan. Karena itu untuk proses semacam ini biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan kecil yang hanya mencari 5-6 orang, yang nggak harus rekrutmen seperti ini, ya. Karena akan lebih besar biayanya. Jadi saudara sekalian, pemilihan metode rekrutmen ini akhirnya menjadi penting bagi perusahaan-perusahaan yang ada, ya. Karena berkaitan dengan tujuan dan biayanya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Ya. Ya, Rio, kenapa? Belum. Belum, ya. Jadi kita baru mengenal apa itu rekrutmen, ya, kemudian seleksi, bahwa di dalam proses psikologi industri dari sudut manajemen sumber daya manusia, perlu kita juga mengetahui bahwa ada proses rekrutmen dan seleksi dalam satu perusahaan. Dan tujuannya tentu saja bagaimana kita menyiapkan diri, ya, menghadapi proses ini, ya. Karena itu saudara sekalian, di dalam proses ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nanti, ya. Kemudian di alinea berikut, kalau Anda baca, ya, ada berapa langkah dalam proses rekrutmen. Ya. Nah, di sini ada bagian manajemen SDM-nya, ya, yang mencari pekerja, ya, yang mencari tenaga pekerja, ya, melaksanakan rekrutmen, juga perencanaan SDM. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar ada bagian ini, ya. Kalau di kampus ada juga, ya. Biasanya dilakukan oleh bagian kepegawaian. Kalau di PNJ itu pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh bagian kepegawaian, ya. Terutama tes, atau disebut juga tes untuk seleksi.
tesnya rekrutmennya lewat Kemendikbud, tesnya sudah mulai di PNJ ya. Jadi ada dua bagian ya. Senin tanggal 7 ya. Saya dan teman-teman minta untuk melakukan tes wawancara untuk dosen baru ya. Sebagian untuk menilai kemampuan mengajar calon dosen baru itu ya. Itu proses sebenarnya termasuk proses seleksi ya. Soal proses rekrutmennya sudah selesai, tinggal seleksinya. Karena yang akan diwawancara dan dites itu besok ada sejumlah orang ya. Nah, di sini ada dua hal yang utama kalau Anda baca ya, dikaitkan dengan dua hal utama. Pertama, para pencari tenaga kerja perlu mengkaitkan identifikasi lowongan dengan informasi analisis pekerjaan. Ya. Yang dimaksud para pencari tenaga kerja ini adalah bagian SDM. Kalau saya bagian SDM-nya atau bagian SDM-nya, mereka perlu nih mengkaitkan identifikasi lowongan dengan informasi analisis pekerjaan. Ya. Karena mengandung hal-hal tentang tugas yang akan dilakukan tenaga kerja baru. Kedua, para manajer yang memimpin berbagai satuan kerja harus diminta pendapat dan preferensinya. Karena mereka yang akan mempekerjakan tenaga kerja baru itu. Komentar mereka harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Ya. Jadi saudara sekalian, di dalam proses rekrutmen ini perlu diperhatikan betul bahwa lowongan itu harus cocok atau sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya, harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ada analisis pekerjaan, informasi analisis pekerjaan ya. Jadi harus diidentifikasi nih ya. Sehingga di dalam wawancara atau apa nanti dalam tes itu pesertanya bisa diminta ya, diminta penjelasannya ya. Pertanyaannya harus lebih spesifik ya, untuk memperoleh memang karyawan yang dibutuhkan. Jadi harus tahu job desk-nya ya. Jadi di situ ada satuan kerja ya. Satuan kerjanya juga ditanya mengenai tugas yang akan dilakukan oleh karyawan baru nanti ya. Jadi sebagai pewawancara saya harus tahu persis job desk-nya. Dan bila Anda sebagai pelamar nanti, ya Anda harus siap ya. Siap untuk dites dan ditanya sesuai dengan job desk yang diminta. Misalnya sebagai desainer cetak kemasan, ya. Job desk-nya apa aja, itu perlu dipelajari ya. Sehingga Anda mudah nanti menghadapi para pencari kerja atau bagian SDM atau bagian kepegawaian dari perusahaan tersebut. Nah, di sini biasanya mereka juga melibatkan pimpinan mereka, karena pimpinan ini yang akan mempekerjakan, yang membayar, ya, yang menggaji, ya. Terutama di unit-unit yang membutuhkan, supaya hasil yang diperoleh itu nanti memang sesuai dengan job desk yang ada ya. Nah, ini dia artinya preferensi ya. Para manajer ini komentar mereka ya. Itu memberikan gambaran yang lengkap. Ada berbagai kendala dalam rekrutmen ya. Sini. Silakan, siapa nih? Cindy, ada Cindy? Ada Pak. Silakan dibaca nomor 1 Cindy. Faktor eksternal ya Pak, dimulai dari situ Pak.
Faktor Ya. eksternal yang bersumber dari lingkungan organisasi. 1. Kendala organisasional. Berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam suatu organisasi bertujuan agar organisasi semakin mampu mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. Dapat dipastikan dalam suatu organisasi yang dikelola secara baik terdapat beraneka ragam kebijaksanaan yang menyangkut segala aspek dan kegiatan organisasi. Yang penting mendapat perhatian ialah kemungkinan berbagai kebijaksanaan tersebut membatasi ruang gerak para tenaga kerja baru. Suatu perencanaan sumber daya manusia biasanya memberi petunjuk tentang kriteria lowongan yang sebaiknya diisi melalui promosi dari dalam dan lowongan yang sebaiknya diisi melalui rekrutmen tenaga kerja dari luar. Rencana ini sudah tentu membatasi langkah dan tindakan yang mungkin ditempuh para pencari tenaga kerja. Bagaimanapun juga, apa yang telah ditetapkan dalam rencana harus mereka patuhi. Bila terjadi lowongan, suatu organisasi menganut kebijaksanaan. Lowongan harus diisi pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi. Tentu, bagian rekrutmen tidak usah lagi berpaling ke sumber-sumber tenaga kerja di luar organisasi. Dewasa ini, makin banyak organisasi yang menganut kebijaksanaan promosi dari dalam. Memang. Cukup. Jadi, untuk masalah rekrutmen ini ya harus diperhatikan juga kebijakan-kebijakan yang ada ya. Jadi bagian sumber daya manusia misalnya nggak perlu juga terlalu bekerja keras kalau ada kebijakan mengambil pelamar atau tenaga kerja dari dalam ya, promosi dari dalam. Promosi dari dalam ini artinya bisa lewat karyawan yang ada di dalam perusahaan. Ya, jadi semua karyawan di sebuah perusahaan itu bisa mencarikan pekerja ya. Ya misalnya mereka punya koneksi kakak, adik ya, bisa juga teman, itu bisa diajak untuk mengajar atau bekerja di dalam ya. Kalau di kampus itu biasanya koneksi dari teman-teman ya. Tapi kalau yang resmi lebih ketat lagi itu lewat lowongan. Jadi kalau ada koneksi dari dalam nggak perlu bikin lowongan, jadi nggak perlu capek. Nah, saudara sekalian ada dua hal yang penting di sini. Koneksi dari dalam ini bagusnya hemat biaya ya. Kemudian ada penjamin, ada rekomendasinya ya. Yang bawa itulah yang bertanggung jawab. Nah, jeleknya terjadi bisa terjadi nepotisme ya, atau orang yang tidak kompeten karena kenal diajak ngajar, diajak bekerja, atau diajak untuk melakukan usaha-usaha di sebuah perusahaan ya. Jadi ini bisa terjadi di semua perusahaan ya. Sistem koneksi ini sekali lagi ada bagusnya, ada jeleknya. Kalau terjadi apa-apa, orang yang bawa bisa dipanggil. Ya. Jadi, dan kalau begitu, bagaimana bagian SDM? Ya nggak perlu lagi ya. Silakan aja semua orang bawa koneksinya. Ya. Jadi, suatu kebijakan itu bisa merubah sistem rekrutmen dimanapun. Karena itu saudara sekalian nggak perlu bingung nanti kalau bekerja, tiba-tiba ada orang baru muncul ya. Mungkin dia muncul lewat koneksi siapa ya. Apalagi kalau itu adalah perusahaan-perusahaan keluarga, saudara nggak perlu bingung kalau tiba-tiba sekeluarga itu memimpin sebuah perusahaan. Ya. Misalnya sampai level kepala unit itu semua keluarga ya, di bawahnya boleh tidak ya. Biasanya ada hal-hal semacam itu yang membuat Anda kaget kalau kerja di perusahaan-perusahaan besar yang merupakan perusahaan-perusahaan keluarga, di mana capaian-capaian kenaikan pangkat, lowongan, kesempatan itu tidak terbuka tapi tertutup hanya untuk keluarga atau teman-teman tertentu ya. Oke, saudara sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau kita dapat koneksi dari orang dalam itu, kita langsung diterima, Pak? Nggak perlu diwawancarain lagi sama rekruter gitu, Pak? Biasa langsung diterima ya. Kalau ketemu paling diminta adminnya aja, administratif ya. Diwawancara sebentar ya, langsung diterima biasanya ya. Tapi kalau yang mengajukan lamaran itu biasanya seleksinya lebih objektif dan lebih ketat. Jadi kalau Anda diminta untuk bekerja di suatu tempat dan langsung mengajukan lamaran tanpa lewat proses, biasanya itu langsung diterima ya. Paling tanya sebentar oleh bagian SDM ya, masalah gaji ya, masalah kontrak ya. Apalagi sekarang zamannya kontrak ya, jadi banyak juga proses-proses seleksi ini tidak berlaku ketika kontrak semakin dikedepankan ya. Yang penting orang itu setuju dengan kontraknya ya. Jadi masalah kompeten atau tidak kompeten kadang tidak diindahkan lagi ya. Terus sekalian, masalah kompetensi ini sangat penting sekali ya. Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan sekarang ya, dipimpin orang-orang yang tidak kompeten, tapi berjasa. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan dipimpin oleh orang yang berjasa, walau tidak kompeten. Akibatnya kerugian bisa menimpa perusahaan-perusahaan itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti dengan memanfaatkan adanya orang dalam tersebut, kita kayak cuman hanya memanfaatkan koneksi aja gitu ya, Pak, tapi kapabilitasnya kurang dilihat. Iya, tapi juga ada yang bagus juga ya. Karena kalau dia bawa Anda yang nggak benar juga kompetennya, dia nanti bisa dipanggil ya. Jadi juga ada taruhannya ya. Karena dia yang merekomendasikan Anda ya. Itu bagusnya, ada penjaminnya. Jadi susahnya di situ ya. Saya kadang-kadang juga bawa teman ya. Dulu itu kadang saya dibawa teman juga ya. Nah, kalau udah begitu ya harus saling jaga ya. Kadang-kadang kita bawa teman kita nggak benar, kitanya yang kena ya. Jadi hati-hati Anda kalau membawa teman untuk bekerja di suatu tempat ya. Hati-hati, sekali lagi saya katakan, sistem rekrutmen dari dalam ini ya, kebijaksanaan dari dalam ini yang meminta Anda mencari teman untuk dibawa, hati-hati. Karena teman Anda bisa jadi malah nggak benar ya, Anda yang kena. Ya. Atau bahkan Anda yang disikat sama teman Anda ya. Jadi di dunia pekerjaan itu sangat, dalam tanda petik, kadang-kadang sangat brutal ya. Saya mengalami beberapa kali hal semacam itu ya, bawa orang, tapi orangnya malah beresin Anda ya. Ya alhamdulillah selalu dilindungi oleh Yang Maha Pencipta ya. Karena itu saudara sekalian, di dalam membawa teman, Anda orang itu ketika dikasih pekerjaan dan ada duitnya. Ya, itu. Ya, siapa tanya? Iya, Pak. Ya, Lutfi ya. Jelas Lutfi ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Apa yang jelas? Jadi selain memanfaatkan adanya koneksi, kita juga harus menanamkan kapabilitas dan juga kemampuan di dalam diri gitu, Pak. Jadi orang yang membawa kita juga nggak kecewa gitu. Iya, iya. Itu yang paling berat ya. Bagian dari ini ya. Silakan yang lain. Kalau tidak, kita lanjutkan ya ke bagian yang kedua. Ya. Silakan Farah, dibaca nomor 2. Ya Pak.
Kebiasaan pencari tenaga kerja pada satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya melakukan rekrutmen. Mereka tenaga spesialis yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Sebagai tenaga spesialis, diharap mereka mampu bertindak rasional. Namun, karena berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman, mereka mungkin saja mempunyai kebiasaan tertentu yang tentu ada segi positif dan juga segi negatifnya. Terus. Segi positif antara lain, proses rekrutmen dapat berlangsung relatif cepat karena pengetahuan dan pengalaman mereka. Segi negatif sebagai kendala dalam proses rekrutmen. Mereka cenderung berbuat kesalahan yang sama, terutama bila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif kuat bagi organisasi, yaitu tenaga kerja yang direkrut masih mampu bekerja sesuai tuntutan tugas. Segi negatif lain, sikap memandang enteng tugas sehingga rekrutmen dihentikan bila telah ada lamaran yang masuk. Mereka tidak lagi mencari alternatif lamaran untuk memperoleh yang terbaik. Ya, Pak. Iya, jadi ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan dari bagian rekrutmen ini. Ya. Biasanya mereka memang sangat membantu ya, karena bagian SDM ini biasanya bagian orang-orang yang memahami psikologi industri dan organisasi, yang memahami manajemen sumber daya manusia, atau orang-orang bagian hukum ya, yang mampu membuat kontrak. Ya. Nah, saudara sekalian, dari segi negatifnya ada juga ya. Kalau apa yang mereka lakukan itu dalam setahun 2 tahun tidak membawa efek negatif yang besar terhadap organisasi ya. Nah, mereka ini kadang-kadang cenderung lalai, main rekrut aja ya. Nah, jadi sikap memandang enteng ini ya, bila ada lamaran yang masuk ya, mereka anggap itu ya sudahlah ya. Gitu. Jadi nggak ada lagi upaya mencari SDM yang bagus ya. Nah, ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang bagian manajemen SDM-nya tidak dikembangkan secara baik ya. Bertahun-tahun hanya ngurusin itu ya. Jadi memang bagian SDM ini perlu juga ya diberikan beberapa kebijakan ya. Artinya rekrutmen pegawai itu harus terjadwal dengan baik, ya, ada planning, ya. Memperhatikan berapa jumlah karyawan yang mulai pensiun, ya. Mana yang keluar, mana yang masuk, mempelajari turnover pegawai, ya. Nah, misalnya kayak perusahaan-perusahaan cepat saji itu turnover pegawainya berlangsung dengan cepat, ya. Kadang-kadang 3 bulan, nggak sampai 3 bulan udah ganti lagi ya. Itu untuk beberapa pekerjaan. Nah, kalau terlalu cepat berubah gitu, perusahaan rugi ya. Keluar masuknya terlalu tinggi, karena kan capek tuh mendidiknya lagi. Baru mau pintar dikit keluar lagi karyawannya ya. Apalagi kalau udah didanai, dididik ya. Udah pinter keluar ya, itu lebih nggak nyaman ya. Jadi saudara sekalian, untuk itu memang bagian SDM ini akan bekerja dengan baik ya, bila mereka juga punya planning dan memahami masuk keluarnya
pegawai yang ada dalam periode-periode tertentu, sehingga bisa menyiapkan pencarian lagi, ya, kemudian menyiapkan rekrutmen dan seleksi secara teratur, walaupun memang ada banyak hal yang tidak bisa diduga. Ya. Silakan nomor 3. Kondisi eksternal lingkungan organisasi, ya, bahas ini. Ya, Rio sinyalnya terganggu ya. Dari tadi nggak ada ya. Fauzan? Fauzan? Irfan aja, Irfan, ada Irfan. Iya, Pak. Silakan baca kondisi eksternal. 3. Kondisi eksternal lingkungan organisasi. Tidak ada satupun organisasi yang boleh mengabaikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam mengelola organisasi, faktor-faktor eksternal atau lingkungan harus selalu mendapat perhatian, juga dalam hal merekrut tenaga kerja baru. 2 contoh faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dalam proses rekrutmen. 1. Tingkat pengangguran. Bila tingkat pengangguran tinggi, pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karena banyak yang melamar. Mungkin banyak di antara mereka memenuhi persyaratan melebihi ketentuan organisasi. Sebaliknya, dalam situasi tingkat pengangguran sangat rendah, pencari tenaga kerja baru tidak tepat terlalu jual mahal karena pencari pekerjaan tidak sulit memperoleh pekerjaan sesuai pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka. Malah mungkin dengan imbalan yang lebih tinggi dari yang ditawarkan pencari tenaga kerja. 2. Kelangkaan keahlian atau keterampilan tertentu. Dalam kehidupan organisasional yang semakin kompleks, semakin beraneka keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Di pasaran kerja, ketersediaan orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu bukan hal konstan. Pada waktu tertentu, dapat terjadi kelangkaan orang yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu. Karena itu, sikap dan tindakan mencari tenaga kerja baru pasti lain dibandingkan dengan ketika jumlah orang-orang dengan keahlian dan keterampilan tertentu itu sangat banyak. Perbedaan sikap dan tindakan itu ditentukan pula oleh urgensi organisasi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang sulit dicari itu. Dalam hal ini, organisasi mungkin harus merubah kebijaksanaan tertentu, seperti kebijaksanaan promosi dari dalam atau kebijaksanaan tentang gaji yang diberikan. Kalau tidak, organisasi tidak akan memperoleh tenaga kerja baru yang sangat diperlukannya itu. Udah, Pak. Ya. Jadi saudara sekalian, masalah rekrutmen ini dipengaruhi juga faktor-faktor dari luar ya, di luar lingkungan organisasi ya. Karena itu perlu diperhatikan pada tingkat pengangguran tinggi ya, tentunya pada bidang-bidang ilmu atau bidang keahlian tertentu ya. Jadi misalnya di cetak kemasan ya. Bila tingkat pengangguran tinggi pasti ya banyak yang melamar ya. Mungkin banyak di antara mereka memenuhi persyaratan melebihi ketentuan organisasi ya. Tapi kalau dalam situasi pengangguran rendah, jadi sulit mencari mereka ya, karena pelamar jadi sedikit. Karena itu pasar, kebutuhan pasar sangat menentukan juga ya, masalah mudah atau sulit mencari tenaga kerja ini. Nah, masalahnya kalau tingkat pengangguran rendah, ya kita sulit memperoleh lamaran-lamaran dari orang yang kita cari ya.
mereka kadang-kadang jual mahal ya, karena memang tenaga mereka sulit dicari. Sehingga dengan demikian imbalan-imbalan lebih tinggi perlu kita tawarkan kepada mereka ya. Jadi imbalannya lebih tinggi, gaji lebih besar ya. Nah, disinilah kemampuan bagian manajemen dituntut bagaimana mengatur gaji-gaji ini ya, supaya perusahaan juga tidak rugi, tapi yang bekerja juga bisa memperoleh gaji yang layak ya. Jadi tergantung pada tingkat pengangguran. Untuk TICK tingkat pengangguran tinggi apa rendah? Ada yang bisa jawab? Untuk TICK tingkat penganggurannya tinggi apa rendah? Ya. Ada yang bisa jawab? Anissa. Ya, Pak. Untuk TICK penganggurannya tinggi apa rendah? Maksudnya pengangguran di apa, Pak? Untuk industri cetak kemasan banyak pengangguran atau sedikit yang nganggur? Kalau TICK tingkat penganggurannya kalau udah lulus lebih banyak. Lebih dikit sih, Pak, kalau menurut saya. Sedikit ya. Karena lebih dipakai gitu. Ya. Jadi itu bisa ditanya ke Bu Yeti ya, untuk tracer study-nya ya. Tracer study-nya perlu dicek lagi ya. Tapi kita kalau lihat pasaran cetak kemasan ini luar biasa ya. Kemasan itu nggak pernah tutup ya. Apa-apa dikemas ya. Mulai dari beginian ya. Semua ada kemasannya ya. Jadi selalu terserap oleh pasar ya. Tinggal Anda mau kerja apa enggak gitu ya. Tapi kebanyakan kenapa Anda sulit untuk bekerja di industri cetak ini ya. Karena percetakan terutama ya, pabrik-pabrik cetak kemasan itu kadang-kadang jauh di luar kota ya. Jadi Anda harus tinggal di kompleknya. Ya, yang suka di Jakarta, di kota-kota besar nggak kuat biasanya ya. Coba ya semoga dapat pekerjaan yang dekat kota ya. Di pabriknya, tempat-tempat konsep-konsepnya ada di kota ya. Berbeda dengan desain ya, desain itu bisa di rumah malah ya, untuk desain kemasan. Jadi masih terbuka peluang untuk tenaga kerja di bidang cetak kemasan. Dan bagian kedua itu kelangkaan tenaga ahlinya ya. Jadi kelangkaan tenaga ahli ya. Jadi tenaga ahli ini perlu kita perhatikan sekali ya. Jadi di pasaran kerja, ketersediaan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan ini tidak konstan ya. Kadang-kadang ahlinya banyak, kadang-kadang ahlinya langka. Ya. Nah, ini juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Di sini ada catatan yang penting. Sikap dan tindakan pencari tenaga kerja baru pasti lain dibandingkan ketika jumlah orang-orang dengan keahlian, keterampilan tertentu itu sangat banyak. Ya. Perbedaan ini ditentukan juga oleh urgensi organisasi. Kadang-kadang bagian SDM ini kehilangan tenaga ahli ya, dan mereka mencarinya kemana-mana dan berani bayar besar. Ya. Jadi jadilah tenaga ahli yang luar biasa ya, sehingga Anda dicari-cari orang. Apalagi di bidang teknologi industri cetak kemasan, tenaga ahli ini setahu saya sangat jarang ya.
ahli di bidangnya, ya. Jadi itu semi praktisi tapi juga konsultan, ya. Dan tentu mereka dibayar mahal. Jadi kehidupan organisasi tentu berlangsung terus, ya, sangat kompleks. Ya. Ada yang keluar, ada yang baru, ada yang lama, bahkan ada yang meninggal, ya, ada yang pensiun, ya. Karena itu rekrutmen selalu dilakukan secara berkala. Senang atau tidak senang, pada perusahaan-perusahaan besar, kalau Anda bekerja di sana, tentu ada proses rekrutmen ini, ya. Perlu dipelajari sehingga Anda bisa diterima dengan gaji yang layak, ya. Baik, saudara sekalian, untuk hari ini, ya, cukup segini. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Kan tadi ada faktor-faktor eksternalnya ya Pak. Nah kalau faktor internal dalam proses rekrutmen tuh apa ya Pak? Kan udah tadi faktor-faktor internal itu, ya. Faktor-faktor internal itu ya tadi itu, ya. Biar Anda. Nah ini berbagai kendala rekrutmen. Faktor internal itu ya nomor satu ini, ya, kendala organisasi, ya. Kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi. Kalau kendala eksternal yang di luar organisasi, yaitu pasar tenaga kerja dan ketersediaan tenaga ahli, ya, itu. Nah, ini jelas, ya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ini yang internal, ya, nih nomor satu ini. Silakan yang lain. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada, saya tutup, ya. Silakan baca rekrutmen 2, ya. Baik, Pak. Nah, kalau bisa dibaca mengenai seleksi, proses seleksi, ya. Itu adalah bagian dari proses yang panjang dari penerimaan karyawan baru, ya, rekrutmen dan seleksi, ya. Sehingga minggu depan kita jauh lebih mudah, ya. Itu. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Fauzan nggak kelihatan nih, ya, Fauzan. Tadi Mohon maaf Fauzan Pak, kayaknya semuanya dia belum bisa join dari tadi, kayak loading terus Pak Fauzan.